Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Pada kesempatan terbaik ini kita ungkapkan bahasan kita tentang tiga sikap kepastian penting untuk dunia akhirat. Hal ini berdasarkan dari hadis Rasulullah SAW. Beliau bersabda, wa'ish ma syi'ta fa innaka maitun wahbib man ahbabta fa innaka mufariqun wa'mal ma syi'ta fa innaka majazum. Yang artinya wa'ish ma syi'ta, hiduplah semaumu, namun ingat kamu akan pasti meninggal dunia. Yang kedua, wahbib man ahbabta fa innaka mufariqun, cintailah siapa yang kau cintai, namun ingat pasti kamu akan berpisah dari yang kamu cintai itu. Kemudian yang ketiga, wa'mal masyita fa innaka majazum, silakanlah berbuat semaumu, tapi itu akan diberikan ganjarannya. Nah, ini penting. Jadi tiga kepastian ini sangat penting untuk keselamatan kita dunia dan akhirat. Ini harus kita ingat-ingat. Pertama tadi, wa'ish ma syi'ta fa innaka maitun, hiduplah semaumu, tapi ingat pasti kamu akan meninggal dunia. Kita meyakini bahwa kematian sesuatu yang pasti, karena memang ini dijamin Allah SWT, kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang pasti akan mengalami kematian. Bahwa semua makhluk Allah SWT akan mengalami kematian. Mengalami kematian itu namanya kiamat sughra. Nanti akan terjadi kiamat kubra. Bahwa Allah SWT menjadikan semua masa itu berpasang-pasangan. Semua makhluk Tuhan itu berpasang-pasangan. Ada misalnya datang, ada masa pergi, ada masa lahir. Maka pasti ada masanya meninggal dunia. Meninggal ini sebenarnya juga untuk menyempurnakan kehidupan kita. Jadi yang jelas semua makhluk Allah SWT pasti meninggal. Hanya dalam urusan kematian itu, misalnya kematian manusia, ada tiga rahasia Allah SWT yang tidak diketahui tentang kematian ini. Yang pertama, matal maut, kapan meninggal dunia. Ya, waktu meninggal tidak tahu, tidak seorang pun yang tahu, bahkan Nabi kita pun tidak tahu bahwa dia akan meninggal pada saat itu. Semua makhluk Allah itu pasti meninggal, tapi kita tidak tahu kapan. Matal maut, itu rahasia Allah SWT. Hanya Allah yang mengetahui. Hanya Allah SWT yang mengetahui tentang kematian itu. Dan kemanapun kita berada, kematian akan pasti menyambut kita. Walaupun kita tidak tahu, maka dituntut kita untuk selalu siap dengan kematian itu. Kapan saja, di mana saja kita harus siap. Lalu yang kedua, misteri kematian itu, ainal maut, di mana dia meninggal dunia. Ini sudah sering kita lihat. Ada mungkin keluarga kita, ada tetangga kita, lahir misalnya di kampung A, meninggalnya di kampung B. Atau di kota A, meninggalnya di kota B. Atau misalnya ada yang meninggal di jalan, ada yang meninggal di rumah sakit, ada yang meninggal di lautan, ada yang meninggal dalam peperangan dan sebagainya. Ainal maut, sudah tahu kita
Lalu kemudian yang ketiga, bahwa kematian ini juga itu tidak tahu penyebab asbabul maut, tidak tahu penyebab kematian itu. Walaupun pada akhirnya nanti kita mengatakan karena ajalnya, tapi karena ada proses sebelumnya. Misalnya karena sakit, karena kecelakaan dan sebagainya. Nah, ini namanya ada hal misteri dari kematian itu. Karena ada misteri kematian itu, maka kita harus siap kapan saja, di mana saja kita harus siap dengan kematian itu. Kematian itu adalah menyempurnakan kehidupan kita. Kita belum sempurna hidup sebelum kematian, tapi kematian itu hanya sementara waktu. Karena kita dari Allah SWT, kita akan kembali kepada Allah. Kita menyadari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami kepunyaan Allah dan kami akan kembali kepadanya. Ini kita ini punya Allah dan kita kembali kepada Allah SWT. Kita jasmani kita terambil dari tanah, rohani kita ini dari Allah SWT. Dia akan kembali kepada Allah SWT. Maka kematian itu sekali lagi hanya sementara waktu, akan dilanjutkan nanti kematian dan kehidupan yang abadi. Kehidupan yang abadi sejak dari kubur nanti sampai hari kiamat. Ini. Jadi oleh karena itu, masalah yang pertama ini, wa'ish ma syi'ta fa innaka maitun. Hiduplah semau-maumu, tapi ingat, kamu akan pasti meninggalnya. Nah, banyak mengingat kematian ini termasuk orang bijaksana. Jadi orang bijaksana, orang paling pintar di dunia ini, banyak mengingat kematian. Tapi bukan itu saja, persiapkan diri dengan bekal kematian. Karena kita akan jauh, harus punya persiapan. Apa persiapannya? Wa tazawwadu fa inna taqwa. Berbekallah kamu, sesungguhnya sebagai berbekal bertakwa kepada Aku, hai orang-orang berpikir. Jadi mari kita persiapkan diri kita untuk bekal kematian kita. Ada yang menarik dalam persiapan kematian kita. Kalau misalnya kita mulai sekarang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika nanti malaikat maut mencabut nyawa kita, mula-mula malaikat maut nanti mencabut nyawa kita dari mulut kita. Tapi karena kita pergunakan mulut ini untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mulut itu memprotes, jangan kamu cabut nyawaku dari mulutku. Diprotesnya, jangan kamu cabut dari mulut. Malaikat lapor kepada Allah SWT, ya Allah, saya ingin mencabut nyawa si anu, tapi diprotes oleh mulutnya. Maka kata Allah SWT, kalau gitu cabut dari telinganya. Mau cabut dari telinganya karena telinganya selama ini dipergunakannya untuk mendengarkan dakwah, mendengarkan nasihat-nasihat yang baik, telinga pun memprotes. Lapor lagi kepada Allah SWT, cabut dari tangannya. Demikian juga tangannya nanti memprotes. Dan semua anggota badannya memprotes kalau itu kita gunakan semua nikmat-nikmat anggota badan kita untuk selalu misalnya mengingat Allah Subhanahu wa taala, untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mintakan malaikat, kalau gitu catat namaku di tanganmu. Kata malaikat, catat nama aku di tanganmu, lalu nanti perlihatkan dengan dia seperti ini. Dia nanti melihatnya, dia gembira, tahu-tahu tidak terasa nyawanya akan mengalir dari mulutnya dengan mudah. Husnul khatimah. Jadi itu bekal kita, persiapkan diri kita meninggal dunia, tapi harapan kita husnul khatimah. Allahumma timli bi husnul khatimah, la tahtimli bi su'il khatimah. Itu harapan kita. Karena Allah sendiri sudah menyampaikan kepada kita, wala tamutunna illa antum muslimun. Jangan kamu meninggalnya kecuali dalam keadaan muslim yang sebenar-benarnya. Pemirsa yang dirahmati Allah SWT. Lalu yang kedua, pesan Rasulullah yang penting ini, 3 kepastian tadi. Kepastian yang kedua, cintailah siapa yang engkau cintai. Tapi kita akan pasti berpisah dari yang kita cintai itu. Kita cinta keluarga,
cinta suami, cinta istri, cinta anak, cinta orang tua. Tapi tidak akan abadi. Pasti kita akan berpisah. Mungkin yang kita cintai duluan ataupun yang mencintai kita. Jadi hanya bedanya mencintai atau mencintai. Jadi pasti. Maka penegasannya tadi, cintai saya kamu cinta, tapi ingat pasti kamu akan berpisah. Oleh karena itu, pemirsa sekalian, sekarang kita mencoba ada cinta kita yang tidak akan berpisah selama-lamanya. Itu cinta Allah dan Rasulnya. Kalau cinta Allah dan Rasulnya sekarang sampai kiamat, sampai dalam kubur sampai hari kiamat, itu akan tetap menyatu dengan kita. Tetap kita bersama katakanlah bersama Allah, bersama Rasulullah SAW. Jadi cinta yang tidak putusnya yaitu cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka pada kesempatan ini saya mengajak pemirsa untuk merubah cinta. Kalau selama ini cinta kita yang paling kita cintai adalah keluarga kita, mungkin istri, mungkin anak, mungkin orang tua dan sebagainya. Tapi sekarang alihkan, jangan jadikan cinta kita nomor satu kepada keluarga. Jadikan cinta nomor satu, nomor wahid itu Allah dan Rasulnya. Nanti kita akan merasakan manisnya iman itu, halawatul iman. Ketika manisnya iman itu sudah kita rasakan luar biasa. Perasaan kita nikmatnya dalam beriman ini. Kemudian yang ketiganya yaitu silahkan berbuat semuamu. Namun ingat diberikan balasan. Waqmal masyita fa innaka majazumi. Silakan berbuat semau kita dan itu diberikan balasannya. Maka karena itulah kiranya benar-benar perbuatan kita itu akan diberikan balasannya supaya sesuai dengan kehendak Allah dan Rasulnya. Maka dalam berbuat itu tentunya kita berbuat yang mendatangkan pahala, jangan berbuat yang mendatangkan dosa. Karena ketika kita berbuat yang mendatangkan dosa itu akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua nanti anggota badan kita akan ditanya dan itu nanti mulut kita sudah dikunci, anggota badan itulah nanti yang akan menjawabnya. Oleh karena itu sekali lagi kalau kita berbuat yang baik insya Allah nanti itu kita akan dapatkan ganjaran dimasukkan dalam surga. Sementara kalau kita berbuat yang jelek, naudzubillah, kalau orang berbuat jelek itu akan lemparkan nanti ke neraka. Tentu tidak akan tahan tubuh kita menanggung dahsyatnya api neraka. Api neraka bukan main dahsyatnya. Diceritakan dalam riwayat ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan api neraka itu dinyalakan selama 100 tahun dalam keadaan panas, sepanas-panasnya. Mula-mula api neraka itu 100 tahun dia merah. Lalu kemudian 100 tahun kemudian berubah hitam sehitam-hitamnya. Lalu kemudian neraka itu berubah. Dia tuh putih. Jadi luar biasa dahsyatnya. Andai kata api neraka jatuh ke dunia walaupun hanya sedikit sekali sebesar biji korek api akan hancur lebur dunia. Ketika dahulu Nabi Adam diturunkan ke dunia oleh Nabi Adam butuh api, lalu kemudian dia minta tolong kepada Jibril untuk minta api. Dia minta api nanti kepada malaikat Malik di neraka. Pergilah malaikat Jibril menemui malaikat Malik di neraka untuk minta sedikit api neraka untuk dibawa ke dunia ini dan dipergunakan oleh Adam. Jibril mengatakan, wahai malaikat Malik, saya minta api. Berapa semua kamu ambil? Segegam. Masya Allah, kamu segegam. Api neraka akan hancur lebur dunia ini.
Ya berapa? Sebesar korek api lah. Akan hancur lebur dunia. Jadi mana? Ada mutu api. Ambillah asap neraka. Dan ambillah asap neraka, masukkan ke dalam botol, lalu rendam 1 minggu. Dan kemudian itulah dibawa ke dunia. Itulah riwayat api. Walaupun demikian, andai kata terbakar luar biasa dahsyat. Oleh karena itu, kiranya dari 3 hal ini menjadi perhatian kita bersama, supaya selalu kita ingat bahwa kita ini ya hidup, tapi ada batasan hidup kita. Kita punya keluarga, kita cinta, tapi akan berpisah juga. Lalu kita punya namanya katakanlah perbuatan ini juga akan dipertanggungjawabkan. Mudah-mudahan dengan kita kaitkan ini kepada kehidupan kita dunia dan akhirat ini, kita benar-benar mendapat 3 kepastian penting ini. Jangan sampai kita sia-siakan. Terima kasih dan mohon maaf di atas segala kekurangan. Akhir kalam, nasminallah farhun qariba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.